Sobat Ekonomi. Nah, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa harga cabai bisa naik drastis tiba-tiba? Atau kenapa diskon besar bisa bikin orang berebut belanja? Nah, semua itu ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Yuk kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian permintaan dan penawaran. Jadi di mana permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Semakin rendah harga, semakin banyak permintaan. Sementara itu, untuk penawaran di mana jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen untuk dijual pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen yang ingin menjual. Baik, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, di mana semakin mahal harga, biasanya permintaan akan menurun. Contohnya, harga es teh naik dari 5.000 menjadi 15.000. Jadi, di sini kamu mungkin akan memilih minum air putih saja ya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, makin besar kemampuan membeli barang. Misalnya, orang dengan penghasilan tinggi mungkin lebih sering beli barang yang premium. Yang ketiga ada selera atau preferensi, di mana ini merupakan tren atau gaya hidup bisa mengubah permintaan. Contohnya, saat K-pop sedang booming, jadi permintaan merchandise-nya semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer, di mana barang substitusi jika harga kopi naik, contohnya orang beralih ke teh, seperti itu. Sedangkan barang komplementer, kalau harga mobil turun, permintaan BBM bisa naik. Contohnya, untuk yang kelima, ekspektasi harga di masa depan yang menjadi faktor dari permintaan. Jika diperkirakan harga akan naik, konsumen akan membeli sekarang. Contohnya, saat menjelang kenaikan harga BBM, SPBU biasanya ramai pembeli. Dan untuk yang keenam ada jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar potensi permintaan. Di mana daerah padat penduduk lebih banyak konsumennya. Itu dia merupakan atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi teman-teman semuanya, jika tadi kita bicara soal permintaan, sekarang giliran penawaran. Apa saja yang mempengaruhinya? Jadi ada 6 faktor juga. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi, semakin tinggi harga, semakin banyak produsen tertarik menjual. Contohnya, jika harga emas naik, makin banyak yang menjual emas. Oke, untuk faktor yang kedua, biaya produksi. Jika biaya bahan baku naik, produsen bisa mengurangi produksi. Misalnya, harga gandum naik, mengakibatkan biaya produksi roti naik, dan penawaran menurun. Yang ketiga ada teknologi produksi. Teknologi yang canggih membuat produksi lebih efisien. Contohnya, mesin otomatis bisa meningkatkan jumlah produksi pabrik. Yang keempat, jumlah produsen. Semakin banyak produsen, makin besar jumlah barang yang ditawarkan.
Misalnya, banyak perusahaan masuk ke industri sepeda listrik mengakibatkan penawaran meningkat. Faktor selanjutnya atau faktor yang kelima, harapan akan harga masa depan. Jika produsen yakin harga akan naik, mereka mungkin menahan penawaran sekarang. Contohnya, petani menyimpan hasil panen jika percaya harga beras akan naik. Untuk faktor yang keenam dari penawaran, di mana kebijakan pemerintah. Ini berlaku subsidi bisa meningkatkan penawaran. Pajak tinggi bisa menurunkan penawaran. Jadi teman-teman dapat diambil kesimpulan bahwa baik permintaan maupun penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, dari harga, pendapatan, selera, biaya produksi, hingga kebijakan pemerintah. Pemahaman ini penting agar kita bisa melihat bagaimana pasar bekerja dan bagaimana harga ditentukan. Baik, terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, Sobat Ekonomi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.